الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah yang tak berhenti tidak selalu membesarkan, yang tak berhenti kita selalu mensyukur nikmatnya, yang tak berhenti kita selalu bersahdi kepada, yang dengan nikmatnya alhamdulillah Allah masih menjadikan kita apa-apanya yang berjalan di muka bumi hari. Yang dengan nikmatnya pula Allah masih menjadikan kita hambanya yang ditanamkan iman dan Islam di dalam dada kita. Yang dengan berkat nikmatnya pula alhamdulillah Allah masih menjadikan kita di atas apa-apa yang rukuk dan sujud. Yang dengan nikmatnya pula mudah-mudahan Allah akan persahabatan hidayah dan taufiknya kepada kita hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu sekalian dan kita Allah, tentu juga tak lupa mengirim sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala perjuangannya, segala jerih payahnya, dia memperjuangkan Islam agar Islam berkembang jauh dari negeri asal sampai ke tempat ini, hingga Islam berkembang melewati waktu demi waktu hingga berabad-abad dari sejak kemunculannya di hari ini. Dan pantaslah bagi kita untuk kemudian senantiasa melafazkan salawat dan salam ke beliau, bukan semata karena jasa-jasa beliau, tapi juga karena kita merindukan dan mencintai beliau sebagai bentuk balasan atas cinta dan itu yang beliau sampaikan kepada kita untuk kita. Waditu anni laqitu ikhwani, begitu kata Rasulullah. Aku ingin sekali bertemu dan berjumpa dengan saudaraku. Lalu para sahabat berkata, awalisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudaraku ya Rasulullah? Katakan, antum ashab, kalian adalah sahabat. Walakin akan tetapi ikhwani, saudaraku, alladzina amanu bihi. Saudara kalian orang-orang yang beriman kepadaku walau jauh, padahal dia pernah bertemu denganku. Dan ungkapan itu sesungguhnya untuk kita yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah dan tidak mengimaninya. Dan Rasulullah mengatakan walau jauh, beliau
menggunakan lamnya itu bukan dengan lan, tapi dengan lam dan mim yang maknanya sama-sama negasi seperti lan ataupun lan, tapi lamnya itu artinya bukan tidak tapi belum artinya akan, belum bertemu denganku tapi kita akan bertemu insyaallah. Bapak Ibu sekalian kemuliaan Allah, maka senantiasa kita aturkan salat dan salam kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang saya hormati dan saya doakan insyaallah Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarga para orang ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan keluarga. Amin. Allah berikan kesabaran. Amin. Allah berikan kesabaran. Dan Allah berikan kemampuan mengambil pelajaran. Karena musibah itu ada 3 manfaatnya. Yang pertama, musibah itu menjadi mengangkat derajat orang-orang yang terkena musibah jika dia beriman kepada Allah. Jadi musibah itu cara Allah meningkatkan derajat dia. Yang kedua, musibah itu cara Allah menghapuskan dosa-dosa orang yang terkena musibah. Jika dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ketika seseorang dikenakan musibah oleh Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya hingga dia berjalan di muka bumi tanpa dosa. Dan yang ketiga, musibah itu bagi yang tidak mengenai dirinya, tapi dia menyaksikan, dia mendengar tentang musibah itu. Dan kita semua adalah orang yang menyaksikan dan mendengar musibah itu. Maka musibah itu menjadi pengingat dan peringatan bagi mereka yang mendengar. Dan peringatan atau pengingat itu tidak akan ada manfaat kecuali kita mengambil pelajaran dari itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dan juga tentu kepada almarhum Bapak Bonang Filipo, semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Amin. Amin. Allah merahmatinya, Allah mencintainya, Allah memasukkan dia ke dalam naungannya, Allah berikan dia Allah dia jannah, Allah berikan dalam kuburnya, Allah berikan sebaik-baik tempat di dalam kubur hingga menanti hari kiamat datang. Allah berikan nikmat di dalam kuburnya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan pertemukan sanak keluarga dengan dia nanti. Amin ya Allah. Dan juga yang saya hormati Bapak Lurah yang tadi saya kedua sebagai menyebut tetangga. Beliau juga tetangga saya. Maka sudah pantas juga dipanggil Ustaz Gunawan. Dan juga yang saya hormati Ustaz Dr. Andas Abu Salim, kawan lama dulu suka main futsal sama main badminton. Dan para ustaz sekalian yang saya mungkin tidak sebut namanya, entah karena saya belum mengenal atau mungkin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, serta apakah itu sekalian yang insya Allah berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, di malam yang ketiga ini waktu tidak banyak diberikan, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran banyak dari waktu yang tak banyak. Setiap kali memberikan tausiah mau'izah tentang kematian atau takziah, saya jarang sekali membahas sesuatu yang berkaitan dengan si mayit, karena si mayit itu sudah selesai urusan.
Si mayit itu pengabdian dari bumi sudah selesai. Tinggal dia menunggu waktu saja. Justru yang paling penting adalah yang ditinggalkan. Karena yang ditinggalkan sebagaimana dikatakan Pak Luman tadi, nanti giliran. Masalahnya kita menanti giliran itu dengan cara apa? Sehingga di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 Allah berfirman kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Kata Allah, di antara orang-orang beriman itu terdapat rijal-rijal. Rijal itu di dalam Al-Quran, kalau dia disebut bersama pasangan, contoh di dalam ayat Ar-Rijal qawwamuna 'alal nisa, itu ada rijal, ada muannasnya yaitu nisa. Maka makna rijal di sana artinya laki-laki. Tapi ketika kata rijal disebut di dalam Al-Quran tanpa ada pasangannya, tanpa ada muannasnya, maka makna rijal itu bukan laki-laki. Tapi maknanya adalah orang yang punya kapasitas di atas rata-rata. Bisa laki, bisa perempuan, bisa orang tua, bisa anak muda, bisa siapapun. Dan di dalam ayat itu Allah sebutkan kata rijal tanpa muannas, sehingga artinya minal mu'minina rijalun shadaqu, di antara orang beriman itu ada orang-orang yang kemampuan dan kapasitas imannya di atas rata-rata orang beriman. Orang-orang yang punya kelebihan dibandingkan orang beriman lainnya. Yang mereka itu kata Allah, shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi. Mereka itu adalah orang-orang yang benar akan janji-janji yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita janji, apa janji kita kepada Allah? Satu, janji kita kepada Allah saat di alam ruh. Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, apakah aku ini adalah penciptamu? Apakah aku ini adalah pemilikmu? Lalu ketika kita masih di alam ruh, kita menjawab, bala syahid. Betul, kami atau aku menjadi saksi. Dan jawaban bala itu adalah jawaban kesaksian yang sangat kuat. Bahwa kita menegaskan, ya Allah, kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah pencipta kami, Engkau adalah pemilik kami. Dan konsekuensi ketika kita sadar bahwa kita itu milik Allah, berarti kita tahu kita akan kembali kepada Allah, kembali kepada yang memilikinya. Dan ketika kita kembali kepada Allah, maka kita kembali dengan sebaik-baik keadaan seharusnya. Dan yang kedua yang kita ucapkan dan selalu kita ucapkan di dalam sholat kita, di dalam tahiyat kita, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi, kita berjanji kepada Allah, karena kalimat syahadat itu maknanya adalah al-qasam. Al-qasam itu sumpah, janji yang sangat kuat dari seorang hamba kepada Tuhannya. Dan ketika itu kita berjanji, la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Jika janji pertama kita sadari kita milik Allah, Allah pencipta kita, maka janji yang kedua kita sadari bahwa kita sebagai yang dimiliki oleh Allah, maka kita wajib beribadah kepada Dia. Jika kita tidak beribadah, maka pada saat kita kembali, kita tidak kembali dalam keadaan sebagai hamba yang tunduk dan patuh kepada Dia. Dan janji yang ketiga juga senantiasa kita sebutkan di dalam sholat kita setiap hari.
Ketika kita berkata, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita berkata, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja. Dan dibuatkan kalimat berikutnya, la syarika lah, dan tidak ada sekutu bagi. Bapak Ibu sekalian, kita sempurnakan janji kita bahwa bahkan bukan hanya ibadah kita, bukan hanya kita beribadah kepada Dia, tapi bahkan itu kita, kerja kita, nikah kita, aktivitas apapun yang kita lakukan, sekalipun tidak terlihat sebagai sebuah ibadah, aktivitas sosial, tapi kita sudah berjanji itu untuk Allah, itu untuk Allah. Maka menjaga aktivitas itu untuk selalu sesuai dengan aturan Allah menjadi keniscayaan. Karena jika aktivitas sosial itu keluar dari hukum Allah, berarti kita ingkar dan sunnah. Dan Allah mengatakan di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-10, kata Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullaha fawqa aydihim faman nakadzaba innama yanqutu ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi fasayutihi ajran 'azima. Kata Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yubayyi'unaka, berjanji setia kepadamu. Konteks ayat ini adalah sahabat yang berjanji setia kepada Rasul. Pun itu kita lakukan. Innal ladzina yubayyi'una Allah, dia sedang berjanji setia kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan mereka di saat berjanji. Orang bukan berjanji biasanya sumpah. Tangan mereka itu ada di bawah, tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Bukan cuma Quran, bukan cuma tangan orang. Sebagaimana kita menjabat tangan penghulu atau calon perempuan pada saat berjanji untuk memegang tanggung jawab anak perempuannya. Jatuh fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan janji kita. Maka ketika kita sedang berjanji, sesungguhnya kita berjanji kepada Allah. Waman nakadzaba innama yanqutu ala nafsi, kata Allah. Dan barang siapa, maka barang siapa yang mengingkari janji-janjinya, maka akibat dari pengingkaran janjinya itu akan menimpa dirinya sendiri. Waman awfa bima 'ahada 'alaihi Allah, tapi barang siapa yang memenuhi janji-janjinya kepada Allah, fasayutihi ajran 'azima, maka Allah telah menyiapkan balasan yang besar untuk dia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Pak Bonang sudah menyelesaikan janji. Bagaimana dengan kita? Adakah kita termasuk rijalun salatu ma'ahadullah alaihi, orang-orang beriman yang benar dengan janji-janjinya kepada Allah? Janji bahwa ya Allah, aku akan kembali kepadamu. Bahwa ya Allah, aku akan beribadah kepadamu. Bahwa ya Allah, aku akan serahkan hidupku dan matiku untukmu. Bahwa ya Allah, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan dan mengingkari janjiku. Adakah kita menjadi orang-orang yang disebut al-rijal salihun, mukmin yang benar janjinya, atau justru dusta? Dan kata Allah, "Faminhum man qadara di antara mereka, di antara rijal-rijal itu, mukmin-mukmin spesial yang janjinya benar kepada Allah itu, di antara mereka ada yang sudah mendahului kita, sudah meninggal, dan insya Allah mudah-mudahan kita berdoa apapun yang satu di antara. Waminhum may yantazir, kata Allah, dan di antara mereka
di antara rijal itu ada yang masih berkumpul menanti giliran, sebagaimana dikatakan Pak Lurah. Dan itu kita semua. Tapi menunggu bukan sekedar menunggu seperti orang menunggu antrian, tapi menunggu sambil menunggu waktu itu. Bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang masih diberikan itu untuk membuktikan janji-janji kita. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sering sekali disampaikan Al-Ankabut 57, Al-Anbiya 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Di Al-Anbiya 35 lebih panjang. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ilaina turja'un. Bapak Ibu sekalian dengan Allah, kata Allah, setiap yang bernafas, kullu nafs. Nafsin itu bisa diartikan jiwa, nafsin itu bisa diartikan nyawa, tapi nafsin itu juga bisa diartikan nafas. Nafas artinya nafas. Setiap yang punya nafas itu, dia pasti akan punya pengalaman mati. Tapi yang penting bukan itu, karena kita semua tahu kita pasti mati. Yang penting kalimat berikutnya, ketika Allah menyatakan walablukum bisyarri wal khair, Allah akan menguji nafas kita itu. Allah akan menguji umur kita sebelum waktunya dipanggil itu. Dengan bisyarri wal khair, dengan keburukan, ketidakenakan, kesusahan, kesedihan, wal khairi, atau dengan kebaikan, dengan kesenangan. Nafas kita yang masih ada ini, umur kita yang masih lanjut ini, nyawa kita yang masih di dalam ini, itu masih akan diuji oleh Allah. Ada saatnya ketemu dengan yang enak, ada saatnya ketemu dengan yang enak. Dan hari ini sahibul hajat, sahibul bait, sahibul musibah sedang diuji dengan syarri, dengan yang gak enak, yaitu ditinggal orang yang dicintai. Tapi ada kalanya nanti akan diuji dengan yang menyenangkan, betul-betul yang kita. Karena antara sedih dan gembira, duka dan bahagia, air mata dan tertawa itu kadang pembatasnya tipis kan. Baru saja kita menangis, kalau kita bisa tertawa. Baru saja ada kita meninggalkan kita, seakan sesuatu yang besar hilang, sehari, 2-3 hari setelah itu seakan-akan dia sudah betul-betul tak ada dan biasa saja. Begitu tipis. Tapi tinggal bagaimana kemudian, kata Allah, yang namanya syarri wal khairi tadi menjadi fitnah, menjadi ujian. Maka ujian itu bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari. Kenapa? Karena Allah tutup ayat itu dengan wa ilaina turja'un. Dan kalian akan dikumpulkan, akan kembali lagi kepada aku. Sebelum kita dikumpulkan, apa lebihnya kita dari yang duluan? Jangan sampai ada orang yang duluan daripada kita jauh belakangan, tapi begitu di akhirat ternyata timbangannya lebih banyak, lebih berat yang duluan daripada kita. Nauzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hadis ini berkaitan dengan Ramadan. Ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku punya teman, dan temanku sahabat itu sudah meninggal setahun yang lalu di dalam medan jihad. Dia mati syahid di medan jihad." Maka aku ingin bertanya, ya Rasulullah, jika suatu saat aku mati nanti,
mana yang lebih utama antara aku dengan dia. Aku ikut jihad, dia ikut jihad, dia syahid, aku hidup. Hari ini setahun berlalu dan entah sampai berapa tahun ke depan. Apa kata Rasulullah? Apakah selama kamu hidup itu kamu bertemu dengan Ramadan? Ya Rasulullah. Maka kamu lebih baik daripada teman. Makin panjang umur orang, makin banyak dia bertemu Ramadan, seharusnya makin lebih baik dia daripada orang yang sudah terputus umurnya bertemu Ramadan. Maka aneh kalau ada orang selisih matinya bertahun-tahun, tapi ternyata timbangan amal baiknya jauh di bawah yang dahulu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahkan Rasulullah menyatakan, apa kata Rasulullah SAW? Sebaik-baik pelajaran itu adalah kematian. Kafa bil mauti wa'iwan. Kata Rasulullah, cukuplah mati itu jadi pelajaran. Tausiah ini mungkin ada pelajaran. Sehebat apapun yang menyampaikan tausiah, doktor gelarnya, profesor, tidak ada nasihat yang lebih baik daripada kematian. Maka Rasulullah mengatakan kafa itu artinya cukup. Kalau udah cukup kita tak butuh yang lain. Maka jika nasihat itu sudah diberikan kepada kita, sebesar-besar nasihat yang kata Rasulullah kafa, cukup kematian itu jadi nasihat buat kalian berubah, memperbaiki diri, tapi ternyata tak cukup. Karena sekembali dari takziah kita kembali dengan kejahilan kita, dengan maksiat kita, dengan meninggalkan salat kita, dengan menjauhi diri dari masjid. Lantas mau nasihatnya seperti apa lagi yang kita tuju? Dan tidak ada yang lebih besar daripada nasihat kematian orang lain di depan kita, selain daripada nasihat kematian kita sendiri. Tapi nasihat kematian kita sendiri, kita sudah tak mungkin lagi untuk mengambil pelajaran dari kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Dan bahkan bukan cuma itu, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Tur ayat yang ke-21 itu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kata Allah, aman dan orang-orang yang beriman, dzurriyyatuhum biimanihim, dan yang anak-anaknya itu mengikuti dia juga dengan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan menyambungkan antara dia dengan anak. Bapak Ibu sekalian, jika iman dengan iman seorang anak masih sama, kemudian dua-duanya mati setelah yaumil hisab, yang satu dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi, yang satu dimasukkan ke dalam surga yang paling bawah, maka yang di paling surga paling tinggi, misalnya ayahnya atau anaknya, dia akan katakan kepada Allah, ya Allah, kau katakan bahwa kau akan sambungkan aku dengan yang dengan imanku ini kau berikan aku surga, dan imanku ini asalnya karena orang tuaku mengajarkan. Tapi di mana dia hari ini?
dia tak bersama aku. Maka ya Allah, satukan dia, maka keluarkan dia dari dalam neraka, untuk menyembuhkan dengan keturunan. Bapak Ibu sekalian, jika kita punya orang tua yang sudah mengetahui kita, yang kita tahu orang tua kita beriman, tapi mungkin dulu waktu itu sholatnya masih belum, mungkin dulu puasanya masih tumbal bolong-bolong, mungkin baca Qurannya masih jarang-jarang karena memang nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan dia. Jika kemudian kita tetap seperti itu, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Maka jika ingin menyelamatkan mereka, jadilah sosok penyelamat. Jadikan diri kita orang yang akan menempati surga yang dengannya kita bisa mencari orang tua kita tersebut. Jika betul kita bilang kita itu. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup di surat Al-Mu'minun, Allah memulai dengan bunyi kalimat, bunyi ayat, qad aflahal mu'minun. Itu dipakai kata qad. Qad itu menunjukkan keniscayaan, kepastian, nggak mungkin enggak. Apa yang pasti? Aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman itu. Lalu Allah sebutkan orang beriman yang seperti apa? Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Semua ciri disebut. Allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'alal lagwi dan seterusnya. Sampai di ayat ke-8 kata Allah, wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang beriman yang beruntung itu kata Allah adalah mereka yang terhadap amanah-amanah yang dipikulkan kepada dia dan terhadap janji-janjinya dia. Ra'un itu artinya dijaga, dipenuhi. Tapi Allah menggunakan kata ra'un yang punya akar kata yang sama dengan ro'a, artinya melihat, melihatnya dengan mata kepala. Artinya apa? Orang yang ketika dia diberi amanah, ketika dia berjanji, maka dia pastikan nampak jelas amanah itu terlaksanakan. Clear. Bukan katanya, bukan perasaan udah, tapi sejelas orang melihat sesuatu, sejelas itu pula dia pastikan amanah itu tertunaikan. Janji itu terpenuhi. Janji tadi sudah saya sebutkan. Apa janji kita? Maka perhatikan janji itu. Dan perhatikan adakah janji itu dipenuhi. Sehingga pemenuhan janji itu tersaksikan oleh mata. Jangan kita tahu hatinya. Bukan, Allah tidak menggunakan perasaan. Tapi pun kelihatannya bukti pemenuhan janji. Tapi selain janji, beri amanah ini. Amanah. Setiap kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti misalnya sering disebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu dikasih amanah dirinya sendiri. Dan ketika bicara dirinya sendiri, dia sebagai hamba. Amanahnya apa? Tunaikan hak Allah. Dia sebagai orang tua, tunaikan hak anak. Dia sebagai suami, tunaikan hak istri. Dia sebagai istri, tunaikan hak suami. Dia sebagai bagian dari masyarakat, tunaikan hak masyarakat. Amanah yang harus dipenuhi. Dan satu di antara amanah itu semua bisa berjalan ketika Allah memberi amanah waktu kepada kita. Allah kasih kita waktu.
umur, maka Bapak Ibu sekalian, Allah akan minta pertanggungjawaban atas waktu yang Dia berikan kepada kita. Maka yuk, mumpung waktu itu masih ada dan kita sadar baru dikasih pelajaran paling besar, dan kita sadar baru dikasih tausiah 3 hari berturut-turut, dan kita sadar bau aroma kematian itu belum lagi hilang. Bahkan mungkin dulu kalau di wilayah Kukusan ada yang meninggal baru sehari, ada yang di sana baru berapa hari, ada lagi di sana. Jadi bilang ini malaikat mautnya masih muter-muter sekitar Kukusan. Dan Rasulullah katakan maut itu, malaikat maut itu mengintip kita dalam sehari 70 kali. Ya, kali sama umpet kita diintip. Terus kalian pastikan setelah setiap dia mengintip kita dalam keadaan memenuhi amanah janji kita, amanah waktu yang diberikan, sehingga peran kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri, sebagai warga, sebagai apapun itu bisa kita penuhi, sehingga tidak akan ketika di yaumil akhir nanti justru istri kita, suami kita, anak kita, warga kita ketika kalian kita di surga, maka mereka akan memberikan kesaksian, ya Allah, dia orang baik, ya Allah, waktu hidup dia urusin kami, ya Allah, sehingga kami bisa seperti ini. Kenapa dia di neraka sementara kami di surga? Kami dari ya Allah, hantarkan dia bersama. Semua orang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.